Dari sini materi yang bahas ya, yang nanti saya berikan materi kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mampu menganalisis isi jurnal-jurnal penelitian. Ya, Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas ya, Bapak Ibu? Iya, Bapak. Oke. Hmm, Mana materinya? Sabar ya. Bapak Ibu bisa lihat materinya, Bapak Ibu? Bisa bisa dilihat ya. Bapak Ibu bisa lihat ya materi. Bisa, Bapak. Oke, jadi Bapak Ibu, eh, di sini bagaimana Bisa. Bapak Ibu bisa mampu menganalisis ya isi jurnal-jurnal untuk penelitian tadi. Nah, jadi sebenarnya dalam tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran itu bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur umum ya dari jurnal penelitian, menganalisis isi jurnal secara kritis dan sistematis, ya, dan juga menyusun review jurnal berbasis pendekatan ilmiah ya. Nah, sehingga yang kita harus pahami, yang Bapak Ibu harus pelajari ya, sebenarnya apa itu jurnal penelitian, Bapak Ibu? Apa itu jurnal penelitian? Nah, karena saya sampaikan tadi sebelumnya, Bapak Ibu, ada banyak pilihan ya ketika Bapak Ibu mau menyelesaikan studi di kampus itu ada beberapa pilihan. Bapak Ibu mau ambil artikel ataupun mau ambil jurnal, ataupun nanti di dalam perkuliahan ya, di semester-semester berikutnya akan disuruh mahasiswa untuk melakukan penelitian. Nah, yang saya lakukan buat Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan survei ya, melakukan penelitian dengan pengambilan data. Tetapi Bapak Ibu sendiri belum mempelajari lebih mendalam dalam isi jurnal itu seperti apa. Dengan demikian Bapak Ibu, jurnal itu sendiri adalah dokumen ilmiah yang memuat hasil riset original atau ulasan ilmiah. Nah, dan juga ketika jurnal-jurnal ini sudah dibuat, nah perlu dipublikasikan oleh lembaga akademik. Kami punya apa namanya lembaga yang memuat artikel-artikel ya atau jurnal-jurnal yang dapat dipublikasi. Baik penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa ya ataupun dengan dosen itu bisa dipublikasi. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan hasil penelitian itu kepada masyarakat dan juga kepada publik atau kepada publik dari sisi itu. Maka mereka akan banyak mendapatkan informasi. Nah, Bapak Ibu yang dalam penelitian saya dengan Bapak Ibu ya, dalam pengajaran ya, yang Bapak Ibu ditugaskan untuk melakukan survei, itu penting Bapak Ibu. Tujuannya apa? Nanti dari hasilnya kita akan menyebarluaskan pengetahuan itu dari hasil-hasil penelitian. Oh, ternyata penelitian yang dilakukan di Orchid, nah seperti ini. Oh, penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu seperti ini. Semua mengacu kepada ya upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk itu, untuk struktur umum jurnal ilmiah paling tidak Bapak Ibu ada judulnya. Kemarin saya sudah arahkan kepada Bapak Ibu bagaimana membuat judul ya, membuat judul penelitian. Nah, ada dari strukturnya itu ada abstraknya, ada pendahuluannya, ya, metodenya, hasil pembahasan, dan juga terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini merupakan struktur umum biasanya rata-rata.
kami juga punya ya, kami lembaga, khususnya saya sebagai kepala lembaga itu kita punya format ya, atau kita punya format panduan yang menerangkan struktur ya umum dari jurnal ilmiah. Jadi Bapak Ibu bisa mempublikasikan ya, bisa menganalisa. Ya, nanti saya akan mengajak Bapak Ibu akan membuat artikel nanti. Nah, sehingga melalui dari struktur itu sendiri, maka Bapak Ibu juga harus memahami. Dalam hal ini adalah teknik analisis ya, teknik analisis dalam isi jurnal. Pertama Bapak Ibu, bacalah begini Bapak Ibu. Bacalah abstrak ya. Bacalah abstrak secara menyeluruh. Itu dulu, bacalah abstrak. Abstrak itu yang seperti apa? Yang Bapak Ibu pelajari nantinya. Membaca dulu. Nah, identifikasi ya tujuan dan rumusan masalahnya apa. Gitu. Yang ketiga ya, nah perlu evaluasi terhadap metode-metode penelitian dalam jurnal itu ya, dalam jurnal. Dan keempat adalah telusuri hasil dan relevansi ya. Nah, ada tinjauan, kesimpulan dan rekomendasi ya, dan bandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain. Banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa Bapak Ibu itu sudah menjadikan sebuah rujukan untuk Bapak Ibu bisa membandingkan mana dari sisi abstraknya ya, ada lihat dari sisi tujuannya, rumusan masalahnya, metodenya, itu semua akan bisa Bapak Ibu bandingkan dalam penelitian Bapak Ibu dari isi jurnal itu sendiri. Nanti saya akan mengembangkan beberapa penelitian-penelitian ya, dalam hal ini jurnal-jurnal yang bisa dipakai. Dan ini menjadi sebuah upaya dari kami ya, setiap pengajar itu bukan hanya soal mengajar saja, tapi bagaimana mengajak Bapak Ibu untuk melakukan penelitian-penelitian. Saya pikir Bapak Ibu kita sudah melakukan hal yang paling mendasar yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tinggal bagaimana membuat isi jurnalnya itu sendiri ya, untuk isi jurnalnya sendiri. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti saya akan membantu. Saya akan mau mencoba untuk Bapak Ibu dari penelitian-penelitian nanti atau dari laporan-laporan itu bisa menjadikan rujukan ya kepada Bapak Ibu untuk mengembangkan hasil survei Bapak Ibu itu untuk menjadikan sebuah karya. Nah, karya yang dipublikasikan ya, di media ya, atau di lembaga-lembaga akademik, khususnya kami di Unsri ada satu lembaga yang bisa yang menangani publikasi-publikasi jurnal, baik dosen ya, mahasiswa, bahkan dari universitas-universitas lain yang bisa mempublikasikan jurnalnya ya di kampus kampus kita sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut. Ada yang mau ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa memahami ini konsep dasar ya, konsep dasar yang mengarah atau mengantar nanti Bapak Ibu untuk melakukan berbagai riset. Bapak Ibu baru sekarang ini, nanti Bapak Ibu akan di semester berikutnya itu akan mempersiapkan diri untuk melakukan hal itu. Penelitian-penelitian maupun survei-survei ya. Yang Bapak Ibu sudah jalankan saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya, apa tujuan utama dari sebuah jurnal penelitian ini? Ada yang lain? Ada lagi yang ingin mau tanyakan? Silakan. Ya, jadi gini ya Bapak Ibu. Sebenarnya memang penting ya. Kenapa jurnal ya, jurnal atau penelitian itu sangat penting. Yang menjadi dasar Bapak Ibu bahwa bukan hanya soal pengajaran, tetapi penelitian-penelitian itu ya, penelitian-penelitian itu sendiri, bagaimana dari hasil itu kalian bisa menyampaikan ya, menyampaikan kepada publik ya, melalui hasil karya yang Bapak Ibu sudah publikasikan, nanti orang akan membaca, akan mengetahui. Yang Bapak Ibu lakukan misalnya ya, tujuan kenapa saya melakukan hal itu kepada Bapak Ibu pada saat kita dalam perkuliahan sebelumnya itu,
diajak Bapak Ibu untuk melakukan survei atau penelitian yang Bapak Ibu turun terus ketemu dengan apa namanya responden ya. Kalau misalnya dalam pemasaran ya, pemasaran itu dari pemasaran kemarin turun ya, survei mencari data ya. Tujuan nanti dari ketika data sudah diperoleh, dianalisa dan nantinya hasil dari pada penelitian Bapak Ibu nanti ya akan dipublikasikan Bapak Ibu. Akan dipublikasikan. Dan orang akan tahu ketika Bapak Ibu misalnya penelitian di ORCID ya, misalnya di ORCID ya, itu akan ditahu tergantung judul penelitian Bapak Ibu. Nah, tadi ada struktur ya, struktur dalam penelitian jurnal itu adalah judul. Nah, objek dalam penelitian itu sendiri ya, ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil penelitian. Oh, kita mau melihat penelitian itu mau melihat bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan misalnya, ataupun bagaimana supaya membuat loyalitas konsumen terhadap perusahaan itu sendiri ya, perusahaan itu. Nah, misalnya gini Bapak Ibu, saya mau melihat menyampaikan buat melihat Bapak Ibu menunjukkan bahwa ada beberapa karya ya, karya penelitian yang saya lakukan. Nah, salah satunya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, menarik sekali Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan buat Bapak Ibu. Ternyata ya, kita kampus itu bukan hanya penelitian dosen, gitu, tapi ada penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, bahkan mahasiswa dan dosen. Nah, misalnya ada penelitiannya, ada Susi Wonggor ya, namanya mahasiswa namanya Susi Wonggor. Nah, dengan saya penelitiannya, Bapak Ibu, penelitiannya apa? Yang dilakukan, penelitian yang dilakukan di Manokwari City Mall, Manokwari City Mall. Nah, jadi bagaimana dari topik atau judul penelitian itu, bagaimana lihat shopping center marketing strategi ya, increasing Victor traffic and Manokwari ya, in Manokwari City Mall. Jadi tujuan daripada penelitiannya ya, ini Bapak Ibu lihat Bapak Ibu, ini penelitiannya ini bahasa Inggris, artinya bahwa penelitian dia yang dilakukan itu publikasikan secara internasional ya, yang sudah terakreditasi ya, ini sudah go internasional yang saya lakukan dengan dia. Nah, tujuannya apa dari penelitian ini yang kami lakukan? Bagaimana tujuan apa? Untuk menganalisis ya strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah kunjungan di pusat pembelanjaan Manokwari City Mall. Nah, jadi apa? Tujuan itu. Nah, nanti dari hasil penelitiannya itu akan sangat sudah mengetahui dari hasil penelitian itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Bagaimana mampu menganalisis strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah kunjungan. Jadi kita tahu bahwa ternyata permasalahan yang terjadi sebelumnya itu rendah sekali kunjungan masyarakat khususnya ke City Mall ya, mereka ke City Mall. Sehingga perlu adanya melakukan penelitian. Dan hasilnya membuktikan ya, ada membuktikan. Dengan Bapak Ibu tadi dalam struktur analisis ada judul, ada tujuan, ada metodenya. Nah, ya, dalam penelitian ini dia melakukan apa dengan menggunakan metode ya penelitian yang sifatnya kualitatif dan menggunakan analisis SWOT ya, analisis SWOT. Melihat bagaimana kelemahan, melihat peluang, melihat ancamannya ya. Sehingga dari hasil penelitian itu sendiri ternyata ya apa namanya Manokwari City Mall ini ya ternyata dia mampu ya, dia berhasil meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, ada beberapa indikator yang dia pakai, yaitu ada promosi ya, dengan promosi dan strategi-strategi lain yang dipakai sehingga dengan cara itu dia mampu meningkatkan kunjungan dari City Mall ini sendiri. Nah, itu sudah jelas bahwa ternyata metode-metode apa yang dia pakai. Dia bisa melihat bagaimana peluang, ancaman, ya, karena bukan hanya City Mall saja, tetapi ada Orchid ya, ada Omega yang bisa menjadikan menjadi pesaing dari eh, Manokwari City Mall itu sendiri. Mungkin begitu ya. Siapa yang tadi bertanya? Ya, Bapak. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Izin Bapak, saya mau bertanya Bapak. Oh ya, silakan.
Oke, saya ada satu pertanyaan terkait komponen jurnal mana yang paling menentukan kualitas penelitian, Bapak? Coba ulang pertanyaannya. Komponen jurnal mana yang paling menentukan kualitas penelitian? Ya, ya jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau mau mengetahui bahwa komponen-komponen jurnal mana yang paling menentukan kualitas penelitian. Bapak Ibu bisa saya share ulang ya. Ini yang tadi kita bahas tentang eh, apa namanya tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ya, ini bagian dari komponen-komponen ya. Ini adalah komponen-komponen daripada eh, jurnal misalnya. Ada ya, ada komponen atau strukturnya. Ada judul penelitian, ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dan sarannya. Melihat dari struktur ini sendiri ya, kita melihat dari strukturnya umum khususnya jurnal ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka di internet lihat ya, itu banyak sekali jurnal-jurnal yang pada umumnya struktur hampir sama. Ada judul penelitian, abstrak, pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang paling terpenting tadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya, komponen mana ya atau komponen jurnal mana yang paling menentukan kualitas penelitian. Nah, kalau mau dilihat sebenarnya dia mempunyai ya komponen yang semua yang memiliki kualitas yang sama. Tetapi Bapak Ibu, yang menitik beratkan kepada struktur umum dalam jurnal ini adalah kalau kita lihat tentang namanya metodologi. Ini metodologi sangat penting. Bapak Ibu tahu metode itu apa, Bapak Ibu? Metode. Tahu metode? Atau istilahnya metodo. Dalam istilahnya bahasa yang benar itu sebenarnya metodo. Yang biasa dipakai kalau lihat di artikel-artikel atau jurnal-jurnal itu biasanya metode biasa dipakai. Nah, kalau metode itu apa ini? Maksud metode. Metode itu apa, Bapak Ibu? Metode ya, metode atau cara ya. Nah, atau katanya dengan kata lain cara. Nah, sekarang metode itu sebagai cara. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bisa membuat sebuah karya itu bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian Bapak Ibu yang menarik untuk penting untuk diteliti. Nah, metode itu bukan itu saja, tetapi berbagai cara yang biasanya dilakukan untuk membuat sebuah jurnal. Bapak Ibu akan melakukan uji-uji ya, ada uji validitas, uji regresi ya, uji korenalitas, dan banyak sekali dalam metode-metode dipakai untuk mengembangkan. Bapak Ibu punya yang sudah lakukan survei ya, data, itu nanti saya akan membutuhkan, saya perlu data itu Bapak Ibu. Saya akan minta Bapak Ibu punya data itu, dan saya membuat dalam struktur umum jurnal ilmiah ini, mulai dari judul, nah judul kemarin sudah ya, abstrak ya, belum ada, pendahuluan ya, nah pendahuluan bagaimana melihat sebuah permasalahan-permasalahan yang sudah ada, tinggal ini yang tertarik kita mau meneliti nih, nah, tapi metode, nah Bapak Ibu memang betul, melalui pertanyaan tadi, metode itu kalian belum tahu caranya. Bagaimana caranya untuk bisa bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah? Makanya penting sebuah karya ini. Caranya yang harus dilakukan. Nah, nanti ketika metode itu selesai, langkahnya, cara-caranya, maka membentuknya hasil dan pembahasan. Itu merangkum semua dari proses. Tanpa ada cara atau strategi yang Bapak Ibu pakai, maka tidak akan bisa dicapai. Nah, misalnya kemarin Radit ya, Radit tadi, kan pastinya kemarin kalian ambil ya, khususnya pemasaran ya. Judulnya kemarin itu, apa judulnya kemarin itu Radit? Kalau tidak salah kemarin kan judulnya itu ini ya. Pengaruh promosi, kemudahan akses, dan kepuasan pelanggan terhadap perilaku pembelian online di kalangan mahasiswa Universitas Caritas Indonesia. Nah, penelitian kamu itu di kampus ya. Bagaimana penjualan online-nya? Online. Berarti studi kasusnya adalah pada mahasiswa Universitas Caritas Indonesia. Sudah pasti kan nanti akan tahu bagaimana caranya nih. Metode-metode apa yang dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ini Bapak Ibu. Saya kasih tunjuk ya. Saya searching. Saya searching materinya. Nah, ada nih Bapak Ibu. Bisa lihat materinya.
Nah, ada Bapak Ibu penelitian lah, saya kasih tunjuk penelitian yang lain. Ini yang saya lakukan dengan ada mahasiswa yang namanya Awijaya ya, saya dengan Ibu Lucia ya. Karena kita basicnya marketing ya, marketing. Jadi kita bisa menggunakan sebagai penelitian. Jadi dengan judul penelitiannya ya Bapak Ibu, dengan judulnya penelitian ya. Terus ada abstraknya, ini yang tadi saya katakan tadi, strukturnya. Ada pendahuluannya ya, ada metode-metode yang biasanya dipakai ya. Nah, ini karena penelitian yang dipakai orang lain yang kita publikasikan di luar, jadi dia menjelaskan pada prinsipnya bahwa dari hasil penelitian itu sudah tentu mengarah. Jadi penelitian ini sifatnya penelitian yang sifatnya kualitatif, ya, kualitatif. Nah, dari penelitian kualitatif itu, kalau kualitatif, dia bagaimana mampu menjabarkan dan menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang dilakukan. Nah, misalnya ada juga penelitian, bukan hanya itu Bapak Ibu. Kemarin juga mengajak Bapak Ibu untuk melakukan penelitian di kantor ya, khususnya MSDM ya, sumber daya manusia. Nah, ada penelitian-penelitian yang saya lakukan, tentunya ada abstrak ya, ada pendahuluan, ya, ada juga literatur ya, literatur, dan juga ada metode-metode ya ini ya, metode Bapak Ibu. Nah, yang tadi sampaikan tadi itu tadi. Metode harus menentukan Bapak Ibu populasi dan sampel. Kenapa saya harus minta Bapak Ibu penelitian itu khususnya kalau pemasaran ya, harus paling tidak 100 orang. Karena mengingat bahwa jumlah mahasiswa di kampus itu banyak. Dengan cara menetapkan sampelnya itu ada tujuannya, ada caranya untuk menentukan sampel. Nah, ini yang dipakai. Jadi dari sekitar 1.000 orang misalnya. Nah, dengan metode yang caranya apa sehingga dari populasi yang ada itu bisa dijadikan sampel dalam penelitian. Itu metode. Analisis data yang dipakai juga di sini menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, menjelaskan tadi dikatakan gini Bapak Ibu, bacalah abstraknya. Toh? Baca abstraknya. Ini abstraknya Bapak Ibu. Ini ada berbagai macam abstrak ya. Dipakai. Ada abstrak Inggris, ada abstrak Indonesia ya. Semua ada Bapak Ibu. Makanya strukturnya itu semua ada dalam pembahasan dalam pembuatan jurnal. Nah, ada juga penelitian yang saya lakukan di Bank BRI, Bapak Ibu, ada ya di Bank BRI yang saya lakukan saya penelitian ya. Ini penelitian saya sendiri dan juga dari hasil penelitian itu ada semua literatur, metode, hasil dan pembahasan. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat ya, hasil-hasil uji yang nanti dilakukan oleh yang tadi Raditya dengan teman-teman itu ya. Nanti diuji datanya ya, diuji datanya itu nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya saya bilang Bapak Ibu, sebuah proses pengajaran kalau hanya mengajar saja tanpa Bapak Ibu memahami tentang bagaimana melakukan penelitian, Bapak Ibu nanti apa namanya kesulitan dalam menyusun tugas akhir Bapak Ibu. Sangat sulit. Sehingga apa? Cara Bapak Ibu bagaimana supaya Bapak Ibu bisa berakhir atau selesai dari kampus ini, maka belajarlah jurnal-jurnal ya. Terus nanti di akhir Bapak Ibu menyusun tugas akhir supaya cepat selesai begitu Bapak Ibu. Mau tahu Bapak Ibu tahu? Mau. Kapan lagi tuh? Mau. Saya lihat Bapak Ibu banyak sekali kita punya anak-anak mahasiswa ya, kita teman-teman mahasiswa yang lain, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Kesulitan sekali dalam menganalisa ya, membuat sebuah karya, artikel maupun skripsi ya. Nah, makanya apa? Saya setiap semester itu saya mencoba untuk melakukan upaya untuk penelitian-penelitian ya. Itu bisa jadikan bahan mengajar. Bahan ajar itu supaya Bapak Ibu bisa itu jadikan rujukan. Pola pikir Bapak Ibu, oh saya besok nanti saya mau bisa seperti ini loh gitu. Saya mau buat seperti ini. Begitu ya. Gimana Pak Petrus? Aman? Pak Sugianto bagaimana prosesnya kemarin sudah semua didistribusi kuesioner yang saya sudah kasihkan ke Bapak Ibu untuk dibagikan ke tempat penelitian untuk melakukan penelitian atau mengalami kendala lain Bapak Ibu? Ada yang mengalami kendala? Bapak Ibu itu tugas akhir ya. Bapak kita Silakan. kelompok 3 belum Bapak. Yang mau ke MRP mungkin besok. Bah, bukannya Ibu Golda nih di Dinas Pendidikan. Kemarin atau dapat di judul pendidikan bukan ya?
Ada apa di Bukan? MRP, Bapak? Oh, di MRP. Ya, upayakan secepatnya itu supaya bisa inilah bisa selesai, dan nanti dari data Bapak Ibu itu saya akan mengkaji kembali ya hasil-hasil penelitian Bapak Ibu nanti gitu. Saya berharap peran Bapak Ibu supaya tahulah begitu. Percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan di semester 7 ya. Bapak Ibu merasa sadar bahwa oh, ternyata barang ini sudah yang kita akan bisa selesai kalau tidak tanpa barang ini. Barang yang istilahnya yang Bapak Ibu yang lakukan adalah survei-survei di dinas-dinas atau instansi itu. Itu Bapak Ibu tanpa tidak sadar nanti. Jangan sampai besok Bapak Ibu merasa kesulitan dalam menyusun. Bapak Ibu akan bisa tunda lagi semester-semester dia akan datang. Dan bayar terus. Selama Bapak Ibu belum selesai dari kampus ini. Makanya itu saya mengajak Bapak Ibu supaya mari sama-sama. Kami akan ketemu lagi ya, kami ketemu lagi nanti akan membahas lebih jauh ya terkait dengan penelitian-penelitian dan lain sebagainya. Karena itu masuk dalam pengajaran saya dan saya akan tetap pakai bahan artikel atau jurnal itu sebagai metode pembelajaran. Karena itu sebagai dasar. Nah, tapi tidak di luar dari konteks apa namanya kurikulum ataupun konteks bahan ajar ya yang disampaikan. Itu sangat penting. Mungkin ada lain Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Sebelum ya, akhiri ya, cukup sekian ya karena tidak terlalu banyak materinya itu paling tidak yang ada bisa nanti pertemuan-pertemuan berikutnya itu bisa ya kita bisa lanjut lagi. Bagaimana ya? Saya punya tujuan, saya punya misi ke depannya. Artinya bahwa Bapak Ibu itu paling tidak ke depannya itu bisalah mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat lah, mempunyai nilai. Ya. Keberhasilan itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Itu harapan saya ya, itu harapan saya. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang belum masuk di dalam kelompok? Semua sudah masuk, semua ada ya? Semua ada dalam kelompok ya? Selamat sore Bapak. Ya, silakan Pak Victor. Ya, Bapak izin saya mau menginformasikan bahwa kami di kuesioner yang di Dinas Pendidikan sudah dibagi, mungkin tinggal dikumpul oleh Pak Yan. Jadi mungkin hari Senin atau Selasa mungkin sudah bisa selesai. Bapak ada satu pertanyaan dari saya. Kira-kira judul penelitian itu apakah maksudnya yang sedang viral atau misalnya masalah-masalah yang sedang dihadapi atau kita sendiri yang maksudnya sendiri yang punya judul begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Victor. Nah, itulah pentingnya ya. Penting sekali. Terima kasih Pak Victor. Pertanyaan menarik ini. Itu mau ini apa namanya merajak ke suatu apa namanya penelitian atau membuat sebuah artikel ya. Pada dasarnya ya. Kenapa apa? Memahami tentang struktur tadi itu. Ada judul, ada abstrak, toh, ada pendahuluan. Bapak Ibu, mulai dari sebuah karya yang harus kita buat ya, untuk menjadikan sebuah judul penelitian sebenarnya dikembangkan itu melalui latar belakang masalah penelitian Bapak Ibu. Mulai dari masalah dulu. Bapak Ibu, kita menggali informasi terkait permasalahan-permasalahan apa sebenarnya yang terjadi di instansi ya, di instansi Bapak Ibu. Nah, misalnya di Dinas Pendidikan, penelitian Bapak Ibu tentang kinerja, melihat bahwa sebenarnya data laporan-laporan ya, misalnya kalau Bapak Ibu mau survei ya, mengambil data-data dari Dinas Pendidikan, mendapatkan informasi bahwa begini begitu ya, terkait dengan masalah kinerja. Banyak sekali kalau berkaitan dengan masalah kinerja, ya, sumber yang benar-benar menjadi permasalahan utama. Kebanyakan dari dinas gini, setiap tahun itu, katanya laporan bagus sekali. Tetapi kok kalau Anda melihat sendiri ternyata tidak seperti itu kayaknya deh. Maka coba Anda menelusuri ke dalam. Melihat sebenarnya apa yang jadi persoalan.
Atau bahkan terkadang ketika melihat kita banyak pegawai yang selalu sekali mengeluh terkait dengan masalah kinerja. Anda kerja Bapak Ibu, kalau pimpinan selalu memberikan Anda tekanan ya, macam Anda sudah capek atau sudah ada masalah keluarga di rumah, kan misalnya, terus sampai ke kantor, tiap hari hanya marah-marah saja. Kalau terus marah-marah begitu, apa tindakan Anda, respon Anda? Anda malah tidak suka dengan pimpinan kalau seperti itu. Malah itu yang berdampak kepada kinerja Bapak. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih ya metode-metode atau penelitian yang menurut Bapak Ibu enak gitu. Misalnya, saya mau penelitian yang cukup, yang penelitian kualitatif, dia punya sampelnya siapa? Paling satu kepala dinas. Tergantung ya dari judul atau objek yang mana yang diteliti untuk mencari dapatkan informasi. Itu kepala dinas sendiri. Terus yang kedua, pegawai. Toh? Terus yang ketiga, siapa lagi? Pokoknya yang menjadi audit apa menjadi narasumber ya. Jadi tidak banyak, dia butuh sekitar mungkin 10 atau 5 sampai 10 orang saja cukup. Itu pun tidak terlalu banyak. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling bagus? Dari yang tadi saya sampaikan, kalau dengan sampel sampai 100 itu kalau ketika penelitian kuantitatif, dan kalau penelitian kualitatif yang hanya ya butuh sampel cuma 10 atau 5 sampai 10. Menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus? Yang paling paling gampang itu. Yang tidak harus membutuhkan data yang banyak. Mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Yang paling gampang ya menurut Bapak Ibu, tidak butuh cari responden banyak-banyak. Ayo, mana yang menurut Bapak Ibu paling bagus dari tadi? Kalau sampelnya, menurut Bapak Ibu sampel yang paling banyak dengan sampel yang paling sedikit tadi, misalnya penelitian kualitatif, misalnya 5 sampai 10. Kalau penelitian kuantitatif itu dari 30 sampai 3.000 misalnya. Tergantung penelitian. Ya kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Mana yang paling cari kan kalian pasti di akhir ya, tugas akhir nanti mau cari yang gampang-gampang saja lah, ngapain cari susah-susah toh? Betul Bapak Ibu. Ya, bagaimana? Yang mana yang paling bagus yang menurut Bapak Ibu? 5 Gampang sampai lah. 10. Hmm. Cari yang gampang-gampang saja gitu, supaya jangan terlalu ribet gitu. Susah loh gitu kalau macam terlalu banyak juga nanti tuh cari menunggu siapa lagi yang kita harus bagikan kuesioner. Tetapi bagi saya semua penelitian itu sulit ya, tidak ada yang gampang gitu. Tapi lihat yang paling bagaimana sesuai basic ilmu kalian, basic-basicnya, basic Bapak Ibu. Saya ini pemalas yang kalau namanya hitungan-hitungan. Karena ada penelitian kuantitatif itu penelitian yang sifatnya hitungan-hitungan ya, menganalisis datanya pakai angka-angka ya. Tapi kualitatifnya tidak. Kualitatif itu narasi-narasi saya yang kita dapatkan informasi dari responden. Lalu kita tulis kembali, kita memuat dalam sebuah karya kita, deskripsi kita misalnya, atau artikel kita, yang langsung, pernyataan langsung dari audiensnya atau respondennya. Cukup. Selesai. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menuangkan, menganalisa dari pernyataan-pernyataan itu, dituangkan dalam hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi deh selesai. Bapak Ibu selesai tepat waktu. Tapi kalau masih bingung-bingung ya susah tuh. Nanti tidak bisa selesai-selesai. Karena penelitian tidak gampang ya. Ada struktur-struktur itu yang Bapak Ibu harus ikuti. Kalau di STMASA itu biasanya kampus kita ya, kampus Universitas Kristen Indonesia itu ada struktur skripsi ya. Mulai dari pendahuluan, latar belakang ya, tujuan penelitian, kegunaan, tinjauan pustaka ya, metode penelitian, ya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan strukturnya yang masih banyak lain, sub-sub bab, bab dan subbab, banyak sekali. Itu perlu Bapak Ibu ketahui. Tapi tenang Bapak Ibu, saya akan membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu rajin-rajin lah, pandai-pandai lah ya, bergaul dengan dosen, bergaul dengan siapapun di kampus supaya mencari informasi gitu. Saya begitu melakukan pendekatan ya, saya makin besok saya bimbing lah dengan Pak Febi misalnya ya. Kayaknya mudah lah kalau penelitian-penelitian seperti itu. Supaya Bapak Ibu, saya tidak mau tunggu lama-lama gitu. Saya tidak mau, jangan sampai saya lama lagi. Saya mau cepat supaya saya selesai. Seperti itu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Itu sangat baik buat Bapak Ibu. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Atau kita cukup ya? Cukup. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup ya?
Atau ada yang masih ingin mau tanyakan? Saya berharap semua data ya, data yang Bapak Ibu bagikan itu semua bisa terkumpul secepatnya. Bapak Baik, Ibu, Bapak. oh ya, silakan Pak Victor. Tidak Bapak, maksudnya kami usahakan kami punya data itu terkumpul dengan cepat ya. Oh iya, siap. Saya berharap bisa saling membantu ya. Supaya tidak ada penelitian dengan Bapak Ibu ya. Saya punya penelitian dengan Bapak Ibu. Ya enak tau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya nama di artikel ada. Oh ternyata saya juga penelitian loh begitu. Paling tidak ada. Ya bukan hanya, ya banyak sekali ya bisa dipelajari. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah sebagai mahasiswa tujuannya adalah bagaimana pembelajaran dan memberikan pemahaman buat bagi Bapak Ibu. Tapi yang penting melalui penelitian-penelitian ini kelak ya, ke depannya Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuktikan menulis sebuah karya-karya yang lebih baik lagi ya dan fenomenal supaya akan menjadi sebuah ini ya karya yang memang betul-betul wah saya penelitian loh begitu yang bisa jadi acuan ya. Berarti bahwa saya pernah di Universitas Indonesia ada penelitian gitu. Ya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, mungkin begitu saja Bapak Ibu ya. Cukup ya. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Bapak. semua Terima kasih. Bapak Ibu sudah Selamat bergabung sore. ya. Berkati Terima Bapak. kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Ya, atas terima kasih. kerjasama Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat Terima kasih Bapak. sore. Kasih Bapak. sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Ya, Bapak. Selamat sore, Tasik. Ini Malaya. kok botak sampai. Selamat sore, Kanel.